Selamat sore, salam delegasi. Pada hari ini kita media delegasi mengangkat satu hal yang menjadi pembicaraan banyak kalangan, khususnya di Sumatera Utara, terkait dengan permasalahan-permasalahan publik yang ramai dibicarakan. Episode kali ini kami mengangkat isu yang menjadi perhatian luas masyarakat, yakni dugaan peredaran narkotika di lingkungan rumah tahanan negara kelas 2B Kabanjahe. Adanya permintaan takedown konten pemberitaan di media sosial merupakan hal yang menjadi isu sentral dalam dialog ini. Bersama kita hari ini hadir Bapak Karutan Kabanjahe, Bapak Baktiar Sembiring. Selamat sore, Pak Baktiar. Selamat sore, Bapak. Ya, terima kasih hadirannya. Juga kita hadir tokoh masyarakat Sumatera Utara, pemerhati masalah keamanan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara, yaitu Abangda Raja Amin Sirait. Selamat sore, Abang. Sore, Adinda. Iya. Pak Karutan, saya Ardiansa Tanjung, dalam konteks ini memandu acara dialog publik kita dari media delegasi. Mejojua, Bang. Ya. Abang kita ini adalah tokoh ataupun pejabat yang menangani pembinaan narapidana di lapas ataupun rutan kelas 2B Kabanjahe. Beberapa hal yang menjadi catatan kami, perlunya kita meminta klarifikasi dalam rangka menyahuti pemberitaan yang beredar. Selama ini tentang perenang daripada informasi-informasi itu kita coba luruskan. Ya. Apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana langkah-langkah untuk pembinaan para napi ke depannya nantinya. Ya. Oke, Pak Karutan, mungkin kami akan coba. Pak Karutan, berdasarkan pasal 7 ayat 1 Permen Kumham nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan lapas dan rutan. Kepala rutan bertanggung jawab penuh atas keamanan dan ketertiban dalam rutan. Itu gambaran secara umum. Mungkin bisa disampaikan bahwa beberapa hal yang menjadi kewenangan Karutan mohon disampaikan. Silakan Pak Sembiring. Baiklah, terima kasih Pak Tanjung yang mewakili dari delegasi media delegasi OS. Ya. Pada sore hari ini kami Kepala Rutan Kabanjahe Baktiar Sembiring pada kesempatan ini juga mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya terkait dengan klarifikasi isu-isu yang muncul di tengah masyarakat terkait dengan rutan kelas 2B Kabanjahe. Mengenai pertanyaan yang Bapak sampaikan, Pak Tanjung, kewenangan daripada Karutan itu adalah kewenangan tunggal yang mempunyai tugas dalam hal pengamanan, pembinaan, baik pembinaan kerohanian maupun kemandirian di rutan itu. Semua tusi itu adalah tanggung jawab daripada Karutan. Di mana tanggung jawab tusi ini tentu rutan kelas 2B Kabanjahe ada beberapa kepala subseksi. Yang pertama kepala keamanan, KPR, yang namanya KPR. Inilah yang membawahi bidang keamanan di dalam. Kedua, kepala pelayanan tahanan. Ini tugasnya memberikan pembinaan, baik kerohanian maupun kemandirian, kepada seluruh warga binaan yang ada di rutan kelas 2B Kabanjahe. Kepala pengelolaan, ini tugasnya mengelola dana yang ada untuk pelaksanaan daripada tusi di rutan kelas 2B Kabanjahe. Oke, Pak Sembiring,
adanya permasalahan isu dugaan yang berkembang di masyarakat bahwa rutan kelas 2B Kawan Jahe banyak diisukan, disinyalir adalah tempat maraknya narkoba. Ini mungkin bisa dijelaskan dan apa yang sudah dilakukan oleh instansi Ditjenpas sendiri dalam hal pembinaan di internal. Kemudian tekanan apa yang dilakukan oleh instansi Pak Sembiring dalam konteks agar informasi tersebut tidak menjadi informasi yang hingar-bingar yang nggak jelas gitu. Mohon disampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Kami perlu menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan adanya transaksi narkoba sebagaimana yang dituduhkan. Ini dibuktikan dengan hasil dari razia insidentil atau mendadak, ya. Oh, pasca terjadinya informasi yang berkembang setelah tadi, terjadi, langsung ada razia mendadak dari tim Satuan Operasional Pengamanan Pemasyarakatan Kanwil. Iya. Malam itu juga yang turun langsung. Iya. Pada tanggal 30 Desember 2026 pukul 23.15 WIB. Dari hasil razia tersebut tidak ditemukan narkoba, judi online, dan penipuan online. Iya. Jadi setiap informasi yang beredar telah kami tindak lanjuti melalui pemeriksaan internal. Nah, itu yang dilakukan secara final dari Dirjen Pas Kanwil Sumatera Utara. Nah, juga razia rutin dan insidentil serta koordinasi dengan BNN dan penegak hukum. Berarti pada waktu dilakukan razia tersebut, tim internal bukan hanya di internal saja yang hadir, tapi ada pihak lain hadir juga di situ dalam melakukan razia tadi. Kalau pada waktu kejadian itu cuma intern. Oh iya. Setelahnya baru kita ngundang pihak APH, Kodim, BNN, Kejaksaan dan kepolisian. Langsung Ibu Hajari datang. Oh iya. Iya. Untuk membuktikan situasi apa yang berkembang di masyarakat tadi ya. Iya. Ternyata dalam hasil razia yang dilakukan oleh Opsnal tadi dan dihadiri oleh pihak eksternal tadi menyatakan hal yang sama gitu. Menyatakan hal yang sama dengan Sanul tadi. Bahwa tidak ditemukan adanya barang bukti yang disampaikan isu berkembang tadi. Isu-isu yang berkembang itu, betul Bapak. Menanggapi hal tersebut, Pak Rajamin Sirait selaku tokoh masyarakat yang peduli terhadap situasi keamanan ketertiban di Sumatera Utara khususnya, mungkin bisa disampaikan dan dijelaskan yang hal yang seperti ini bagaimana harapan yang diharapkan oleh Pak Rajamin Sirait. Ya perlu juga kita jangan terlalu heboh ya. Karena semua ini kan kita harus lihat awal, akhir, dan ujungnya. Sejak Kementerian IMIPAS dibentuk, diangkat tidak lagi Direktorat Jenderal, berarti persoalan imigrasi dan pemasyarakatan ini sangat serius. Itu jelas dulu ya. Lebih spesifikasi gitu ya. Lebih serius dan lebih jelas karena menyangkut manusia dan menyangkut ketahanan bangsa. Imigrasi menyangkut kekuatan kedaulatan bangsa, ini menyangkut manusia dan masa depan. Maka disebut pemasyarakatan, ya. Dan kalau kita lihat juga di sana tahanan itu ada hak ajasinya. Tidak serta merta ketika mereka jadi warga binaan hak ajasinya nggak ada. Benar. Tapi yang dikurangi adalah kebebasan dia. Ya, makan dikasih, tapi yang namanya kebebasan yang seperti biasa, misalnya keluar masuk atau mungkin juga melakukan kegiatan-kegiatan sekuler nggak pergunakan lagi. Itulah di sana pembinaannya untuk dia mengerti tentang bahwa dia di warga binaan. Kalau kita lihat tentang kejadian di rutan ini pasti ada sebab akibat. Kali ini ada satu terobosan besar yang dilakukan Menteri IMIPAS, yaitu semua pengedar dan bandar-bandar yang sudah ditahan di Tanjung Gusta di Sumatera Utara itu dikirim semua ke rutan
ke lapas Nusa Kambangan, super maksimum. Ya. Dan mereka di sana sangat tidak bisa leluasa. Benar. Kalau kita lihat kejadian ini dulu, ini pasti sebenarnya ini kan pasti dulu pernah ada. Ya. Dan ini sekarang residu, sisa-sisa. Iya, iya, iya. Dan banyak sekarang yang namanya bandar narkoba, pengedar ini sudah gelisah. Karena selama ini tempat yang paling aman di dalam. Hari ini dengan dilakukan tindakan ini, ruang gerak mereka sudah sangat terbatas. Zaman dulu, yang kita tahu bukan rumor, sengaja mereka masuk ke dalam supaya lebih enak bertransaksi. Ya. Hari ini tidak seperti itu lagi. Sehingga yang namanya di luar ini pun sudah kekurangan bahan baku. Ya, pasar makin sempit. Jadi kalau kita lihat narkoba ini kan hukum penawaran permintaan ini. Berarti yang para jamin tanggapi atau lihat bahwa seperti disampaikan tadi bahwa barang di luar juga, apa ada kemungkinan di dalam itu menjadi pabrik yang Bukan menjadi pabrik. seolah-olah kan Mereka gitu. kan begini, kalau di dalam itu mereka kan bisa dia bersembunyi di dalam lembaga. Sehingga dia tidak tercover. Jadi putus simpul itu. Ya kan? Nah, kalau zaman dulu namanya rutan lapas ini kan lembaga yang tidak bisa disentuh. Ya. BNN memasuk pun itu sangat sulit. Hari ini kita lihat lapas dan rutan ini terbuka. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, bahkan di Kabanjahe ini mereka undang BNN dan APH yang terkait datang langsung menyaksikan, ikut menyaksikan, bahkan mensidak. Ya. Jadi sebenarnya pengawasan internal seketika sudah datang, sudah dibuktikan bahwa tidak ada ditemukan itu. Jadi kalau tidak ditemukan jangan kita paksa ada. Iya. Kita biasakanlah fair, Betul. percaya. Kalau kita paksa juga mesti ada, itu kan berarti namanya udah juga melanggar hak asasi manusia. Benar. Dan juga kita harus percaya bahwa Pak petugas di sana juga kan tanggung jawabnya besar. Bicara tentang rutan dan lapas ini kan besar tanggung jawabnya. Bukan gampang lo menjaga orang dengan proporsi yang sangat kecil. Berapa orang petugas di sana? Ya. 10 orang satu ruko, Pak. 10 orang satu ruko. Menjaga 800 orang. 800 orang. Ya, rasionya sangat minim. Ya. Ya, kemudian juga kita lihat di sana yang dihadapi juga segala macam kejahatan. Benar. Nah, jadi kita jangan berpikir pendek, wah ini begini. Semua itu kan itu karena dulu memang pernah begitu. Tapi hari ini kan sedang mengalami perubahan, transformasi. Ya. Jadi kita harus juga dukung ini. Karena gini, kalau kita lihat makin banyak dibangun penjara, lapas, bukan makin kurang pelanggan, makin banyak juga pelanggan. Oke, sebagai seorang tokoh masyarakat yang concern terhadap masalah keamanan ketertiban masyarakat ini, Bang Raja Amin melihat konteks permasalahan yang terjadi ini, harapannya publik itu bagaimana sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga rutan itu sendiri bisa diyakini tidak seperti apa yang diduga selama ini. Jadi sekarang kan gini, sekarang kan zaman ini kan ada yang namanya kebebasan informasi kan, Ya, keterbukaan informasi. Undang-undang menjamin. benar. Dan juga kita harapkan juga rutan, lapas, dan kanwil dan kementerian juga memberikan ruang terbuka itu juga. Dan sudah dilaksanakan. Ya. Dengan adanya Instagram, TikTok, dan media-media lainnya. Artinya membuka diri. Sehingga kita bebas masuk ke sana. Dan kita juga bersyukur delegasi. Ya, cepat tanggap untuk juga menjadi sarana. Ya, untuk kita bisa dengar langsung bahwa kita berhak mengetahui tentang semua ini. Karena kita juga pembayar pajak yang membiayai ini. Ya. Jadi kita jangan pernah abaikan yang namanya rutan lapas ini buat tugas kita. Ya. Karena kalau ini nggak beres, keluar nanti dari sana jadi masalah baru. Ya. Tapi kalau di sana sudah berhasil dia dibina dengan baik, keluar dia menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya kan? Karena persoalannya kan, kenapa orang nggak mau bertobat? Karena di dalam dia sudah tidak ada apa-apa, di luar dia tidak diterima. Ya. Makanya kan dibina di sana secara rohani, dibina secara keterampilan, supaya ketika mereka di luar pun mereka bisa mempunyai keahlian dan diterima masyarakat. Masyarakat kan masih trauma dengan namanya warga binaan ini, masih dianggap ini jijik. Pertanyaannya sekarang, mohon maaf ya, apakah kita lebih baik dari yang di dalam sana? Belum tentu.
Ini kan masalahnya rezeki juga nih. Ada yang belum tertangkap, ada yang masih berkeliaran. Silakan di sana lagi sial badannya, ya kan? Jadi kita nggak usah menghakimi mereka lah. Mereka juga manusia yang perlu dibina. Dan mereka tidak musuh kita. Mereka juga warga negara Republik Indonesia. Nah, jadi kita berikan juga apresiasi kepada mereka ini, bahwa mereka juga salah satu orang yang melakukan tugasnya untuk transformasi bangsa ini. Oke, Pak Rajamin, tadi sudah disampaikan bahwa keinginan masyarakat dan harapan-harapan yang diharapkan terhadap pengelolaan pembinaan di lapas itu sendiri atau di rutan itu sendiri. Terkait dengan terbukanya ruang publik atau pengawasan internal, menurut Pak Karutan, apakah rutan sendiri sudah membuka diri atau dengan adanya kebijakan dari internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pengawasan atau pemantauan terkait dengan apa-apa yang terjadi di rutan atau di lapas itu sendiri? Ya, terkait dengan keterbukaan informasi publik ini, rutan sudah membuka seluas-luasnya. Nah, melalui medsos yang ada di setiap rutan dan lapas, terkhusus di rutan Kabanjahe. Kami berharap kepada masyarakat hendaknya bermedsos ini bijak, ya, dewasa. Dewasa. Ya. Jangan asal ada berita langsung di-share. Ada berita langsung di-share. Maunya dikonfirmasi dulu. Nah. Konfirmasi bila perlu sampaikan ke Kanwil supaya Kanwil langsung menurunkan timnya. Apakah berita ini benar atau tidak? Karena yang berwenang itu adalah Kanwil. Ya. Itu yang sesuai dengan aturan. Ini sekarang enggak. Masyarakat apa sedikit langsung, oh, rutan ya nggak benar. Jadi ini kan sebagai beban juga bagi kami sebagai petugas pemasyarakatan ini. Karena kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membina warga binaan dengan sarana dan prasarana yang serba kekurangan. Kenapa saya bilang kekurangan? Yang terkait dengan sarana prasarana, contoh rutan Kabanjahe itu lebih kurang penghuninya 800 orang. Nah, kalau terkait pembinaannya itu tentu ada tahap-tahapan prosedurnya. Nah, bagi yang dapat kita berikan pembinaan kemandirian itu apabila telah menjalani sepertiga masa pidana dan berkelakuan baik. Nah, ini pun harus kita TPP-kan dulu. Kita TPP-kan dulu. Nah, berdasarkan hasil sidang TPP ini, baru kita buat program pembinaannya. Apa-apa yang bisa kita berikan pembinaan kepada warga binaan ini. Dan juga keterbatasan kita di sana, kita itu Pemda setempat terkhusus Depnaker lah kita bilang, belum merespon kali bagaimana sebenarnya keluhan daripada rutan itu, keterampilan itu. Kita usulkan gitu ya, dana kami itu nggak ada, kan gitu. Inilah keterbatasan kita. Jadi segala daya upaya yang ada sama kita, kita usahakan pendekatan. Terutama kita di rutan ini kita utamakan yang penting dulu aman. Nah, itu dulu yang penting kita utamakan. Karena kalau nggak aman, apapun namanya pembinaan itu nggak jalan. Oke. Nah, itu dia, Pak. Kemudian langkah konkret apa yang bisa dilakukan oleh pihak rutan Kabanjahe dalam memastikan lingkungan itu benar-benar bersih dan dari narkoba? Langkah-langkah apa yang dilakukan dan menjadi program daripada pihak rutan Kabanjahe? Itu langkah-langkah yang kita lakukan 2 minggu sekali kita melaksanakan razia rutin. Razia rutin? Iya, 2 minggu sekali. Nah, dan dengan waktu yang bebas, waktu yang tidak ditentukan. Melihat situasi dan kondisi di dalam. Dan juga kemungkinan kita melaksanakan razia secara mendadak, insidentil. Kalau situasi kita anggap ada hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Dan juga kita mengundang HPH untuk bersama-sama melakukan razia ke dalam. Karena bagaimana namanya petugas pemasyarakatan itu tugasnya kita kan di dalam nggak disenjatai.
Jadi rasa takut warga binaan itu sebenarnya nggak ada, cuma kita pendekatan. Anda kan kita vokal kepada warga binaan, bisa kita di demo. Ya, Kalau di demo kekuatan kita bagaimana? terbatas ya. Terbatas. Nah, Kemudian apakah ada pemeriksaan internal atau inspeksi dari pihak Kanwil dalam melihat ataupun terkait dengan instansi yang Bapak pimpin saat ini dalam hal pengawasan petugas dalam konteks apa yang terjadi berkembang atau isu-isu yang terjadi di lapas itu bisa tereliminir gitu? ada. Kalau pengawasan Kanwil ada, Kanwil pun istilahnya ke UPT itu kadang-kadang petugas data. Suasana manusiawi lebih tinggi sekarang. Masalah kebersihan, sanitasi, Ya. kemudian juga tempat rileks, kemudian juga tempat berkunjung, Ya. semua semakin manusiawi. Ya, ya. Tidak lagi tempat yang kumuh, tempat yang jorok, bahkan kita lihat nyamuk pun tak ada di sana lagi. Ya. Nah, sekarang jeep pun ada untuk berolahraga, olahraga futsal, semua lengkap. Hanya yang memisahkan mereka pakai jam masuk. Ya. Habis itu digembok, Bergiliran. bergiliran. Kalau dulu kan di luar kan dia suka dia mau kemana, itu aja beda. Warga binaan Ya. dalam pembinaan. Yang punya mau suka nge-gym, main bola, main volley, semua ada di sana. Kemudian juga yang pintar masak jadi dapur, segala macam. Jadi kita harus positive thinking lah. Karena apapun ceritanya, kalau lapas ini kan bukan residu, bukan sisa mereka. Ini mereka manusia yang sedang didaur ulang untuk nanti menjadi manusia yang bermanfaat. Lebih baik lagi ya. kan? Jadi tugas mereka ini sebenarnya mulia juga. Ya. Pasti. Ya kan? Jadi kita harus juga mengapresiasi mereka dengan resiko yang tinggi. Bayangkan 24 jam loh. Mereka mengawasi itu dengan jumlah segini, hanya 10 orang yang terjaga. Ya. Menjaga. Di dalam itu semua ahli. Otaknya yang di dalam itu bukan gampang loh. Bayangkan zaman dulu Lodes, Lodes itu long desak, ya, atau screaming itu, orang-orang kaya bisa kena. Ya. Itulah hebatnya mereka. Berarti kan kalau dikelola itu potensi-potensi mereka itu jauh lebih baik. Tapi karena mereka salah arah, salah tempat, akhirnya menjadi kejahatan. Jadi itulah tugas mereka berat sebenarnya. Ya, resiko berat. Ya, makanya kita harus juga berdoa untuk mereka. Ya, supaya mereka lebih tabah lah. Kasih supporting. Jadi karena mereka, ya kan, kita harus memulai lah. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan sampai mereka nyanyi Kucowa jalan terbaik. Betul. Jadi kita kira-kira. Jadi kita semua untuk negara yang lebih baik, kita percayakan yang dapat dipercaya, dan juga kita awasi, jangan kita tinggalkan. Karena mereka juga manusia biasa. Bisa silat. Kelengahan kita juga di situ. Karena udah kita lihat bagus, kita lupa mengawasi. Sedangkan kita perlu konsisten juga, karena semua manusia. Ya, oke. Oke, Pak Rajamin, terima kasih masukannya. Mungkin ini kepada Pak Karutan nih. Siap, Pak. Kita ketahui bahwa rutan itu adalah tempat pembinaan, bukan ruang subur kejahatan baru. Apa jaminan moral atau kebijakan yang bisa disampaikan kepada publik agar ke depan isu serupa tidak kembali mencuat? Sebenarnya itu, Pak. Yang penting masyarakat ini bijak bermedsos saja. Lalu rutan ini sekarang masyarakat bebas masuk ke dalam untuk melihat bagaimana proses pembinaan yang kita lakukan. Baik dari gereja, dari organisasi-organisasi yang sering memberikan bantuan ke dalam. Bisa melihat langsung. Kalau kegiatan keagamaan hampir setiap hari, baik agama Kristen, Islam, setiap hari ada. Pembinaan rutin keagamaannya. Itu terkait mental. Kemandirian ini masih kurang. Karena sarana prasarana tadi nggak ada. Dan dana yang ada dari pemerintah pun dalam hal pembinaan keterampilan warga binaan ini masih dibatasi. Setahun sekian dengan sekian warga binaan. Kalau di Kabanjahe 1/20-nya pun nggak tersentuh. Boleh dananya 75 juta untuk 30 orang.
Yang lainnya bagaimana? Kesempatan itu belum merata. Sangat terbatas berarti. Sangat ya? terbatas. Sangat minim. Minim sekali. Ya. Kedua, terkait dengan makanan kita bilang. Bama. Ini 22.000 per orang 3 kali makan. Untuk 3 kali makan. 3 kali makan. Nah, belum lagi pajaknya. Semua ada di situ, Bapak. Ini pun bisa kita tanggulangi, nggak ribut di dalam ini. Alhamdulillah. Iya. Nah, itulah upaya-upaya kita. Itu makanya kalau petugas pemasyarakatan ini, tugasnya sebenarnya pendekatan. Ya. Kalau di rutan itu nggak boleh kita sentil aja gini, nggak boleh ribut. Ribut, sentil aja sentil. Jangankan ditampar kalau sekarang. Itu dia, Pak. Oke, Pak Siap. Karutan, kalau kita lihat bahwa apa yang disampaikan tadi banyak hal yang masih perlu dibenahi Siap. di tempat binaan tadi. Ya. Untuk menjadi binaan daripada warga binaan. Perlu ini kita mintakan tekanan ataupun masukan ataupun harapan-harapan dari kelompok masyarakat, mungkin dalam hal ini para Jamin Sirait selaku tokoh masyarakat yang concern perhatiannya terhadap pembinaan keamanan ketertiban masyarakat. Harapan terhadap wilayah binaan di lapas tadi itu menjadi perhatian khusus. Mungkin para Jamin bisa menyampaikan sebagai closing statement juga nantinya dalam menyampaikan bahwa binaan ini perlu disupport, perlu didukung dari sisi pendanaan tadi mungkin, Pak. Jadi sebenarnya karena kenapa kita tidak banyak support, kan kita tidak tahu. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Dan kita tidak tahu apa yang ada di sana itu. Saya bisa tahu sedikit, serba sedikit, karena saya sedang sering berkecimpung di sana. Iya. Memijak pembinaan rohani. Kemudian juga berkomunikasi dengan pihak kementerian dan apa artinya melihat itu manusia. Iya. Ya, kita harus belajar sama negeri Belanda dan Finlandia. Sampai kosong itu sel, disewakan ke negara lain itu, sehingga orang tidak salah tanggap dan tidak miss berkomunikasi. Benar. Ya, kalau berbicara media sosial ini kan dunia maya yang tidak kelihatan. Ya. Tapi kalau misalnya kita hari ini interaksi kita, komunikasi kita sehat, ketika ada dunia maya mengatakan begini, kita tidak percaya 100%. Kenapa? Karena kita kenal orang itu. Nah, itu yang perlu dibuat pendekatannya, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Karutan nanti, pembinaan ke dalam, khususnya orang-orang yang dipilih, dilatih berkomunikasi, atau mungkin dibuat binteknya, pelatihannya. Saya tadi barusan bertelepon sama adik saya, Charles Bonar Sirait, seorang motivator. Dia kemarin dikontrak sama Inalum untuk memberikan pembekalan untuk pelatihan dan brainstorming. Perlu juga mungkin lapas atau rutan. Ya. Jadi supaya mereka juga punya, karena di dalam sana kan jago-jago. Kalau yang di sini yang menjaga kurang pengetahuan gimana? Betul. Dia bisa lodes, yang di luar nggak tahu, kan hebat itu. Makanya perlu juga orang yang tahu dari gestur tubuhnya, dari cara melihatnya. Oh, ini kau lagi sedang main, ya kan? Jadi itu perlu juga dilatih secara psikologi, secara wawasan, komunikasi, latihan edukasi, itu perlu. Jadi kita lebih banyak maunya ke sana. Karena apa? Karena ini sedang mengalami satu perubahan. Tidak lagi misalnya hanya kalau kita bilakukan singgah raja itu kan nggak menyelesaikan. Itu hanya satu perangkat, tapi tuntas itu tetap demand-nya manusianya. Yang menjaga ini, yang mengawasi ini, kemudian juga yang dihadapi bisa berkomunikasi dengan sehat. Nah, itu kira-kira. Oke. Pak Rajamin, kita tahu punya hubungan dekat dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mungkin masukan-masukan yang bisa disampaikan oleh Pak Rajamin terkait dengan binaan, karena pemasyarakatan itu wilayah kerja beliau. Mungkin bisa disampaikan juga, Pak. Ya, saya kan sering juga berkomunikasi, dan bulan lalu saya baru ketemu beliau. Panjang lebar cerita. Artinya kan perubahan ini kan tantangannya berat. Dari dalam dan luar. Nggak semua siap berubah. Nah, diubah pun nggak mau. Karena sudah nyaman, comfort zone. Nah, makanya kan beliau mengambil kebijakan, siapa yang mau ikut, siapa nggak tinggal. Ya kan? Makanya sekarang untuk pegawai-pegawai yang sedang bermasalah pun dibina di Nusa Kambangan. Yang bermasalah. Di Nusa Kambangan dibuat. Bukan di tempat yang di Nusa Kambangan dilatih. Dikembalikan nol.
Sudah ngerti dia tupoksinya dia. Hmm. Nah, bahkan di sana sekarang mereka sedang berlatih tanam ikan yang ke Jepang itu. Dan investor-investor perusahaan-perusahaan besar sedang berinvestasi itu. Dan itulah nanti menjadi modal lembaga-lembaga ini untuk mengupgrade dirinya. Iya, iya, iya. Sehingga yang namanya pungli-pungli itu bisa dikurangi. Jadi CSR itu bisa dimanfaatkan. Sengaja bergabung ya untuk melakukan pembinaan. Kenapa? Karena sudah ada hasil dari lapas ini. Misalnya berladang, berternak. Jadi kan nanti ada kerja sosial. Kan ke depan ada kerja sosial. Ada kerja sosial. Ya kan? Yang mau keluar, mau PP segala macam ditaruh situ. Itu kan bisa kerja. Mereka juga bisa berinvestasi dalam domba, ayam segala macam. Sehingga mereka juga bisa berpenghasilan. Benar. Jadi sebenarnya dipersiapkan lebih dini. Beliau sudah mempersiapkan itu. Bahkan di Kendal sedang dibawa ikan nila. Jadi di Sumatera Utara juga sedang dipersiapkan itu. Dan tanah lapas ini banyak loh, luas. Selama ini hanya dibuat tanah nganggur ini, tanah tidur, lahan tidur. Karena sekarang dibuat. Jadi lapas sendiri harus menciptakan ketahanan pangan juga ya. Pangan, kemudian untuk diri sendiri dulu. Supaya nanti besok-besok kesejahteraan mereka sudah ada dari situ. Sehingga yang namanya yang berat sekarang kan tantangan ini apa? Uang. Uang. Ya kan? Apalagi orang ini menghadapi itu kan ada uang. Makanya kan menghadapi bandar narkoba ini kan nggak bisa kita bilang, oh aku jujur, enggak, kalau dari kuat uangnya. Kemudian juga mental orang ini misalnya suka juga main judi online, pengaruh juga. Makanya perlu di screening test di situ. Jadi itu sekarang pembekaran manusianya yang lebih diperkuat ya. Jadi kalau kita lihat sekarang yang dilakukan Pak Menteri, ya, bahwa dia sangat dapat tugas berat ini sekarang. Karena biaya untuk lapas ini tinggi kali. Anggaran kita banyak kali ke situ. Kalau makin tambah nanti peserta binaan ini, bisa tersedot nanti APBN kita habis. Untuk bangunannya saja sudah berapa? Untuk gedungnya saja, untuk penjagaannya. Harus bisa kita buat surplus ini lapas ini dengan apa? Minim bisa disewakan jadi hotel nanti itu. Ya kan, jadi Oyo, jadi Red Door. Ya kan, kalau misalnya Tanjung Besar udah kosong semua, bisa jadi hotel itu. Jadi bintang 5. Ya kan? Finlandia, jadi income sama mereka. Belanda, orang nyewa tempat. Ya kan? Jadi impian gitu nggak mustahil. Hanya perlu kita tahu, semua itu bisa terwujud kalau kita mau bergeser, move on. Ya, jadi kepada lapas dan rutan, persiapkan diri kalian dengan perubahan-perubahan zaman ini, pasti kita berhasil. Terima kasih. Terima kasih Pak Rajamin. Pak Karutan, terakhir mungkin Pak Karutan bisa memberikan sedikit informasi bahwa apa yang akan dilakukan dalam rangka pembinaan warga binaan maupun pemahaman pada masyarakat terkait dengan isu-isu yang disampaikan itu tidak menjadi bagian untuk merusak sistem yang sedang dibangun di lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan negara itu sendiri. Bisa disampaikan dan sekalian closing statement-nya, Pak. Ini sekedar usulan, Pak, terkait dengan untuk perbaikan ke depannya. Hendaknya pegawai itu pun jangan terlampau lama kali bertugas di suatu instansi. Entah setahun diputar. Jangan pejabat aja, semua staf dimutasi di rocker dan ada hukum gitu. Supaya ada penyegaran. Karena banyak pegawai ini terkontaminasi dengan kebiasaan. Jadi inilah harapan saya sebagai Karutan, supaya ini dibenahi, terutama ada tokoh masyarakat kita Pak Rajamin, ini disampaikan ke DPR untuk dibahas. Dan juga bagi pegawai disediakanlah rumah dinas. Ini yang rumah dinas sekarang ada pejabat, apalagi tukang penjahit. Cuma pejabat jangan rumah dinasnya. Itu kecil. Itu betul loh Pak. Itu besar apa? Blok lapas.
Jadi dengan adanya mutasi-mutasi tadi, pegawai itu ada penyegaran terus. tidak stuck di situ tempat aja deh ya. Nggak bisa dipengaruhi orang binaan. Sama itu. kayak handphone kok kan restart juga. Nah, itu dia. Iya benar. Oke, Pak Karutan, atas kehadiran dan penjelasannya, kami berharap dialog ini menjadi bagian dan upaya bersama membangun sistem pemasarakatan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Kemudian podcast ini juga bukan untuk menghakimi ya Pak ya. Siap, Bapak. Kemudian kita melainkan memastikan hak publik atas informasi yang benar dan berimbang tetap terjaga. Selamat berhari pekan, semoga ke depan kita akan bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik lagi. Selamat bekerja. Siap. Terima kasih delegasi media cerdas, elegan, dan aspiratif. Terima kasih. Oke. Oke Rinda, sehat.